teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Manuk Dedali. 3, 2, 1. Mesak ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang jangna bangun tayak taringrang, kuku narang goas lejeng pamatuk nangeluk, ngapak mega bayi hiber ngatarik dulu. Saha anu bisa nyusuh kana tandangna, tandang jempat tentang taya bandinganana, dipika gimil dipika serat kusah sama, taya karempan kasieun we berowanena. Manuk Dadali, manuk kang gagahna, berlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk Dadali, pangkal loncarana, resep ngahiji rukun sakabehna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pusdai Jawa Barat, dan seperti biasa di Pusdai Jawa Barat setiap Sabtu pagi pukul 9 hingga pukul 11 di Pusdai Jawa Barat ini ada kajian duha, dan hari ini akan memberi materi adalah Kiai Haji Oden Samsudin SPDI. Beliau akan menyampaikan makalah memahami tentang ahadnya Allah. Manuk Dadali ngandung silo kasih natria, kesakungna bangsa di negara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin jemaah doa yang dimuliakan Allah. Insyaallah sesaat lagi kita akan mengikuti kajian doa yang akan disampaikan oleh Hormat Bapak Kiai Haji Oden Samsudin SPDI, dan beliau adalah salah satu wakil DKM Pusdai. Untuk tema hari ini, Bapak Ibu sudah mengetahuinya kan? Memahami ahadnya Allah ya. Seperti biasa pengajian kita dibagi dua bagian, namun hal ini kita serahkan semuanya kepada Bapak narasumber. Bagaimana nanti pembagiannya? Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan basmalah. Dan kepada yang terhormat kami persilakan Bapak Kiai Haji Oden Samsudin untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al ajizil jabbar, al malikil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bismillahi masa'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masa'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masa'allah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi masa'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala jalla wa ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wal ardh qulillah. Al-ayat. Yang saya hormati kru dari penggiat pengajian kajian duha, terutami rekan jisim kuring pangersa Pak Amran sareng sadaya reng-rengan, jamaah bapak-bapak ibu-ibu yang sempat Allah berikan nikmat yang begitu terhingga pada hari ini, yang bisa hadir
dalam kesempatan kajian ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini menurunkan keberkahan kepada kita. Amin ya Rabbal. Andai kata berkah yang sudah turun, orang diberkahi umurnya, maka insya Allah maslahat tuh. Apabila umurnya diberkahi Allah. Karena umur yang maslahat itu, ketika kita diberikan panjang umur beserta kesehatannya, terlebih dari itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan taat kepada Allah. Apalah artinya umurnya panjang tapi Allah tidak berikan kemampuan untuk taat kepada Allah. Artinya menjadi orang yang berbuat dosa. Maka berarti semakin lama dia hidup di dunia tapi terus-terusan berbuat maksiat, tidak taat kepada Allah, hakikatnya semakin lama lah dia dibakar di nerakanya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Kalaupun dikasih umurnya pendek tapi diberikan kemampuan oleh Allah untuk bertaat kepada Allah, maka itu lebih baik. Tapi nggak bolehlah kita minta kepada Allah, biar Gusti dikasih umur pendek, yang penting punya kemampuan untuk beribadah. Ya lebih baiknya berdoa maksimal aja. Ya Allah, Allahumma tawil umurona bi ibadatika wa hassin akhlaqona wa wasi' arzaqona wa habib lana an-nas ajma'in wa taba'adil adawata min bani adam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu sebaik-baiknya kita memohon kepada Allah untuk umurnya diberkahi oleh Allah. Bukan artinya hanya panjang umur, tapi diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan taat kepada Allah. Wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa orang yang diberikan kemampuan taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang lebih baik. Apabila kita dikasih berkah, rezekinya berkah, insya Allah itu lebih baik rezeki yang berkah. Andaikan Allah berikan rezekinya yang melimpah, tapi ternyata di balik melimpahnya rezeki itu dipakai alat untuk berbuat dosa, ada nggak kira-kira? Selagi banyak duit, masuk diskotik, dugem kan gitu kan, teler atau apalah, karena dia punya amunisi duitnya itu, uangnya itu, hartanya itu. Maka apalah artinya hartanya melimpah tapi tidak diberkahi Allah, sehingga harta itu bukan menjadi sebuah sumber untuk berbuat baik, malah dipakai modal untuk terus menyalahkan nafsunya, ya, menyalahkan syahwatnya, terus-terusan berbuat dosa. Lamun pamending-mending mah, lamun katingali siksa narakana, mending keneh miskin tapi diberikan kemampuan dari rezeki itu untuk berbuat baik. Tapi nggak pula lah kita minta doa cuma segitu. Allah kan kuasa, minta aja yang baik. Allahumma rizqna rizqan kasiron halalan thayyiban mubarakan min ghairi dhairin wala quatin wala ta'abin wala masaqatin minna. Hafal ya? Ibu-ibu hafal? Hafal? Insya Allah. Kalau belum hafal ya mungkin nanti ada yang kehafal ya. Allahumma rizqna rizqan kasiran halalan thayyiban mubarakan min ghairi dhairin wala quatin wala ta'abin wala masaqatin minna. Itu doa lengkap banget. Ya Allah, kasihlah aku rezeki yang banyak, yang baik kan gitu. Mubarakan min ghairi dhairin wala quatin wala ta'abin, dapatnya nggak sulit ya Allah. Ya jangan inilah, kalau berdoa kan begitu ya. Masalah nanti Allah ngasihnya seperti apa ya itu bukan urusan kita. Kalau berdoa ya maksimal aja. Min ghairi dhairin wala quatin wala ta'abin wala masaqatin minna. Gak usah sulit-sulit ya Allah, tiba-tiba di rekening kita ada uang sekian miliar kayak yang kemarin itu. Di Facebook ada orang yang salah transfer tapi dilacak ternyata
Ada yang ngaku-ngaku juga gitu. Mana validasinya? Nggak ada. Wah, itu milik sekali ya kalau begitu. Mungkin itu ijabah 2 minggu ridoiri. Cuma rezekinya itu rezeki subhat itu. Karena nggak jelas siapa yang ngasihnya. Ya. Kalau saja ilmu, Allah berikan kita ilmu, ilmunya yang berkah. Allahu Akbar, itu istimewa sekali. Ilmu itu hurufnya kalau pakai bahasa Arab ada berapa? Ilmu kalau pakai ditulisnya pakai bahasa Arab ada berapa, Bu? 3 ya? Ain, lam, sama mimnya. Di dalam kitab Duratun Nasid ketika membedah tentang keistimewaan ilmu sampai ada yang menjelaskan ilmu itu kayak Jabar, Jawa Barat dipotong letter jadi Jabar gitu. Ilmu pun begitu, katanya itu singkatan. Ainnya itu iliyin, artinya tinggi. Orang yang kepengen punya derajat tinggi harus punya ilmu. Mana ada orang yang nggak punya ilmu sampai tinggi derajatnya, kan gitu. Artinya kalau memang kita mau ditinggikan derajat, ya punya ilmu lah. Insya Allah ilmu itu akan mendorong seseorang tinggi derajat. Bahkan bukan hanya derajatnya di dunia, di akhirat Allah akan meninggikan derajatnya orang yang berilmu. Hal yastawil ladina ya'lamuna wa la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya tidak sama lah. Ya, sehingga ada yang disebut surga Iliyin. Itu adalah surga yang sangat tinggi. Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu. Orang sholatnya sampai jidatnya hitam, Bu. Tapi pas dia datang ke akhirat, ke mahsyar, dia nanya lah, mana pahala sholat saya? Kok saya ini sulit amat, bikin susah di mahsyar? Kan saya itu ahli ibadah. Ternyata sholatnya nggak diterima Allah. Karena apa? Karena sholatnya tidak sesuai dengan kapasitas ilmu ikum fikihnya. Tiap kali sholat itu rambutnya kalau perempuan selalu keluar karena pakai mukenanya yang logor, yang gede, nggak pakai tiung di depannya. Sedangkan rambut itu bagi perempuan itu aurat. Selagi rambut itu masih napel di kepala kita, maka ketika sholat nggak boleh itu kelihatan. Maka berarti mukenanya itu harus pakai, di dalam itu ada kudungan kecil itu ya. Jadi kalau perempuan mah di tempat sholatnya harus ada kaca, supaya nanti mau sholat itu setelah pakai mukena kita lihat. Takutnya ada rambutnya yang keluar, karena itu kan aurat. Jadinya sholat itu kelihatan aurat kan nggak jadi. Kalau laki-laki kan gampang-gampang dikit ya. Tapi laki-laki pula sering kali kita banyak melihat di rest area itu orang sholat pakai celana, pakai kaos. Ketika dia ruku, kaosnya ketarik ke atas, kelihatanlah kulitnya. Pas kulitnya itu kan di bawah pusernya dia, celananya ada dihantam. Pede aja dia sholat, merasa dia udah sholat. Pas ditanyain itu sholatnya kan nggak jadi, karena sholatnya kelihatan aurat. Kenapa? Karena nggak pakai ilmu. Kalau lagi sholatnya orang yang minumnya dari haram, yang makannya juga dari haram, maka pahalanya tergantung ya, karena yang dimakannya bukan dari hal. Kalau sampai ke situ apalagi? Ya paling tidak standar fikih lah. Standar fikih kan sholat itu ada 3 tingkatan, Bu. Pertama, sholat sahihatun. Sholatnya enggak istimewa amat, tapi sah. Standar fikihnya itu masuk, secara ilmu fikihnya dia masuk, sehingga dia itu tidak punya tuntutan orang tarikus sholat kelak. Orang yang meninggalkan sholat, dia itu orang sholat, melaksanakan kewajiban karena sholatnya sah. Yang kedua, bukan hanya sah sholatnya itu, makbul, sholatnya diterima Allah, sehingga menjadi sebuah investasi yang sangat besar kelak ketika kita datang di akhirat. Karena kan hidup ini perlu bekal ya. Waktu di alam rahim kita, maka yang membekali
untuk makan kita ya orang tua kita lah. Makanlah orang tua kita, minumlah orang tua kita, dan itu saripatinya jadi makanan bayi di dalam. Dan ketika kita lahir di dunia ya seperti ini, masuklah di alam barzah, maka itu pun harus dijamin mana bekal kita buat di barzah, yaitulah nilai-nilai investasi dari ibadah-ibadah kita akan menjadi bekal. Dan ketika makbul, maka itu sudah pasti menjadi bekal. Makbul penilaiannya, fikihnya udah lewat, artinya dijamin secara fikihnya sah. Tapi ditambahkan bahwa makbul itu apa yang dipakainya dipastikan halal. Dipastikan halal. Baju kita yang dipakai, makan kita, minum kita bersumber dari halal. Makanya kalau berduha itu kan kita sudah, kalau kita sholat duha itu kita seolah-olah merasa apabila ada rezeki kita yang nggak halal minta dihalalkan Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, andaikan engkau masukkan ke mulut ini rizkiku yang haram, semoga engkau mensucikan, kan begitu ya. Karena itu nanti ada pengaruh ke dalam sholat kita yang makbul itu, minumnya, makannya. Istilah orang sufi itu wara', orang yang wara' ya. Orang yang wara' itu adalah orang yang menjaga makanannya, pakaiannya, minumannya kecampur dengan sesuatu yang haram ya. Jadi dipastikan harus yang halal. Kan halal itu ada halal bidzati, ada halal datiyahnya, ada halal bil akdi. Kayak begini, kita bala-bala itu kan halal ya, makanya dikonsumsi sama kita kan halal. Daging sapi itu kan halal, makanya dikonsumsi oleh kita. Itu adalah halal bidati, tapi jadi haram apabila kita jual belinya tika pakai akad ijab qabul. Ini daging sapi saya 3 kilo, harganya 100.000. Main-main begitu aja, kasih duit berangkat, gak ada kata-kata sebagai antarodin. Karena berjual beli itu harus ridho sama ridho. Ada ucapan yang mendorong bahwa itu ridho, seperti makasih, itu sudah termasuk ijab qabul. Makasih Bu, makasih Pak, gitu kan? Itu termasuk ijab qabul. Kalau sebaiknya sih, terima kasih, saya serahkan uangnya, saya terima dagingnya. Itu maksimalnya seperti itu. Kita kan kadang-kadang gengsi pula ya. Apalagi kalau kita sedang di perjalanan kita. Kalau makan itu main ambil aja. Pas buat duitnya cuma 100.000, yang diambilnya 150.000, nggak nanya dulu lah. Langsung dimakan-makan udah habis. Ini berapa? 150.000. Bawa uangnya cuma 100.000, malu nggak? Malu nggak? Makanya lebih baik kita cari rumah makan yang sudah ada ininya, sudah ada apa tuh? Harganya, gitu kan? Ini 10.000, ini 100.000, itu udah jelas, ya. Jadi kita nggak usah nanya lagi, karena itu harus ditanya dulu. Ini yang mau dimakan. Kalau yang bagus banget tuh rumah makan yang sebelum dimakan udah dibayar duluan, itu bagus banget tuh ya. Karena kan ketika kita ngambil nasi, harganya udah tahu, dimakan makan, itu kategorinya nganjuk bukan? Kalau nganjuk kan harus ada ijab qabul dulu Bu, ya. Ini saya makan dulu ya, nanti uangnya belakangan, nggak begitu kan? Main makan aja kan gitu. Itu nganjuk bukan? Beli kontan Bu, bukan. Pas udah untung ada ijab qabul, makanya makasih. Mudah-mudahan ketutup kesalahannya. Nah itu jadinya haramnya haram aridi namanya. Haram karena bukan datiyahnya yang dimakan oleh kita, tapi karena transaksinya nggak pakai ilmu. Waduh, makanya orang diperintah nyari ilmu itu kan dari mulai lahir sampai dia meninggal. Gak ada orang yang pinter-pinter banget lah. Mesti ilmu itu kurang terus, karena dalam pergerakan kehidupan kita harus pakai ilmu. Kan banyak sesuatu yang baru. Kalau di zaman Rasul itu makannya itu mungkin nggak perlu pakai sendok ya, karena yang dimakannya kan kurma sama roti kan itu.
cukup saja 3 jari begitu. Kalau sekarang kan makannya pakai sendok. Itu gimana kan seperti itu? Berarti kan bid'ah, sesuatu yang tidak pernah terjadi di zaman Rasul, nggak ada. Kok sekarang dilakukan? Ya nggak apa-apa lah. Nggak semuanya bid'ah itu jelek. Ada bid'ah yang baik kan gitu. Kalau itu kan yang dimakannya korma, ya keambillah. Tapi kalau kita makannya nasinya nasi apa tuh? Beas raskin. Nasinya beas raskin muruluk kan, kita dipakai sayur kan ngambilnya sulit kalau pakai tangan, nggak bagus lagi, nggak sehat. Maka lebih baik pakai sendok. Ya bid'ah nggak apa-apa, Rasul nggak begitu juga. Tapi kan itu bid'ahnya hasanah. Oh main bid'ah dolalah, sempit amat surga, main neraka terus. Ya nggak begitulah. Karena Quran di zaman Rasul pun, ya Quran sekarang dibid'ah. Emang di zaman Rasul ada Quran? Nggak ada, Bu. Orang nerima wahyu langsung sama sahabat ketalar Qurannya, nggak ada. Di zaman Sayyidina Utsman, karena nanti kasihan umat, gimana ini untuk tahu Al-Quran, dibikinlah suhuf, tulisan-tulisan Al-Quran. Itu pun nggak ada titiknya, nggak ada apa. Kalau nun itu yang nggak ada, ini titiknya di atas, ini bak di bawah. Kalau tak titiknya doang nggak ada, Bu. Nggak ada. Bayangkan nggak geblek kita macam kumaha. Ya, di zaman tabiin barulah ada. Di zaman tabiin dikasih titik, nunnya titiknya 1, bak di bawah. Kalau tak 2, kalau sa itu 3. Itu belum ada harokat itu. Belum ada patah, belum ada kasrah, belum ada domah, baru ada titik doang. Di generasi selanjutnya barulah dikasih Bismillah, ba, JRB, gitu kan? Sin, sukun sin, bismi, mim, kasroh, sukun kasroh mi, jadi bismi kan begitu. Kalau sekarang kan pakainya nggak pakai Baghdad ya, pakai ikro, bi, gitu kan? Yang penting bisa baca. Berarti kan yang sekarang ini bid'ah, nggak ada di zaman ya nggak apa-apa lah. Yang penting bid'ahnya juga baik, namanya bid'atun hasanah. Kalau bid'atun dolalah itu bid'ah yang menyesatkan, ya. Itu dengan apa ketemunya? Dengan ilmu. Makanya ilmu itu iliyid, tinggi, sehingga Allah mengupas tentang kebesaran orang berilmu dijadikan saksi oleh Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi. Saksi kebesaran Allah itu para malaikat dan orang yang punya ilmu. Sampai Allah menjadikan tanda kebesarannya. Yang ketiganya apa tuh ilmu itu? Lam, ya. Lam itu artinya lutfi, latif. Lutfi itu lembut. Bawaannya orang yang punya itu lembut, ya. Kayak ustadz mau marah kayak mau enggak, pokoknya ajak aja, Pak sholat yuk, sholat ceng diajak nanti ustadz tetap aja, nanti besok ngajak lagi, mau dibenci kayak mau enggak, nggak apa-apa, ya. Sehingga orang itu mati, pas mati, Pak Imron, dia itu kan minta sama Allah, laula artani ila ajalin qarib fasaddaqakum minas sadiqin. Ya Allah, aku bangkit dari kubur ini sebentar aja ya Allah, aku akan beramal baik, harta aku habiskan buat sedekah semua. Ceritanya andai kata Allah ngasih nawar, belahlah kuburannya, bangkitlah dia. Yang kebayang dia mau datang sama siapa kira-kira? Apabila Pak Amar begitu, kira-kira yang mau didatangin paling pertama siapa? Istrinya lah. Pas datang ke rumah istrinya, ketuk-ketuk pintu, siapa itu? Kita lah. Ini suamimu. Suami di mana? Kok kan udah meninggal, udah aku tahlilin, kok masih datang juga lo, gitu kan? Padahal dia waktu mati kan nangis, nggak terima lah, ditolak. Sedih kali dia, nangis balik lagi lah.
Malam kedua datang lagi, barangkali sama emak aja lah mau pulangnya, barangkali mama sayang. Datang ke emak, assalamualaikum, siapa lo? Saya mak. Lah kamu nih, kan kamu udah mati, udah ditahlilin, kau datang lagi ke sono, kau pulang udah beda alamnya. Kita sedih pula itu kalau kita. Mak kita nggak terima. Ya Allah, pulang lagi lah. Pas tahlil ketujuh, barangkali sama ustad, biarin dulu, saya nggak nurut juga sama ustad, suruh sholat saya nggak terima. Kata ustad, zakat buat apaan? Zakat gua yang capek nyari kau dikasih sama orang. Sekarang ternyata terasa ustad itu baik banget. Sekalipun saya dulu menentang, tetap aja dia ngajak, ah mau datang ah sama ustad, barangkali ustad mah kasihan kan gitu. Itu ada lutfinya kan. Pas malam ketujuh datang sama ustad, pas orang baru bubar tahlil itu, assalamualaikum. Boh, kok itu si Udin ada datang pakai pocong lagi. Orang pada lari semua. Ustad kan gengsi, masa ustad lari? Ustad diem lah, nunggu. Den, kok kan udah ditahlilin, kok nggak udah disempurnain? Nggak ustad, saya diizinkan sama Allah pulang sebentar untuk beramal baik. Nggak lah, kau sudah beda alam. Lari pula itu ustad pasti. Ya, sekalipun memang dianggapnya orang lutfi. Artinya kita mimpilah kalau orang bilang yang mati juga gak ada yang balik lagi ke dunia, amal-amal buat nanti setelah mati. Emang yang mati ada yang balik lagi, kepala lu bengkak, emang ada yang mau terima kalau yang balik lagi? Kan gak ada kan? Gak ada. Emaknya juga gak mau terima. Ya, makanya jangan menyesali kemudian hari, beramallah selagi hidup kan. Itu lutfi. Orang yang punya ilmu itu bawaannya ada sopannya, ada lembutnya kan gitu. Maksudnya ilmu agama, maksudnya ilmu agama. Kalau ilmu yang lain, ilmu tentang duniawi tidak dibarengi dengan ilmu agama, bawaannya sombong. Yang dimaksud ilmu agama bikin tawadhu. Yang ketiganya mim ya Bu ya. Itu mulkun. Mulkun itu kekuasaan. Rata-rata orang yang jadi pejabat orang berilmu, mana ada orang yang bodoh jadi pejabat, nggak kepake lah. Ya, itu kayak si Cepot aja jadi raja, instruksikan rakyatnya supaya itu kalau mau nanti ngalah tutut, ulah dipicet, karena orang pakai ngaspal. Nggak bisa lah orang bodoh mah. Pasti itu kalau mau jadi penguasa itu, jadi pejabat terus punya ilmu. Makanya Nabi Sulaiman alaihis salam ketika ditawarkan, kau mau pilih harta kekayaan, mau pilih kerajaan, mau pilih ilmu, Nabi Sulaiman pilihnya apa? Ilmu. Karena yang dipilih sama Nabi Sulaiman itu tepat, yang akhirnya Nabi Sulaiman itu ya kaya lah. Mana ada di dunia ini orang yang kerajaannya dari emas, nggak ada. Karena Nabi Sulaiman itu menikahi Ratu Bilqis yang kerajaannya itu dibikin dari emas, ya. Tidak ada lah yang mengalahkan kayanya Nabi Sulaiman. Gara-gara Nabi Sulaiman itu pilihnya ilmu, jadi raja pula. Sehingga yang ditaklukkan itu bukan hanya kerajaan bangsa manusia, kerajaan bangsa jin ditaklukkan sama Nabi Sulaiman. Kenapa? Ilmu. Alhamdulillah hari ini kita Allah tempatkan di makam ilmu, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat kemuliaan, dapat keberkahan. Itu ilmu yang diberkahi, umur yang diberkahi, rezeki yang diberkahi, ilmu yang diberkahi. Ilmu yang diberkahi itu adalah ilmu yang bermanfaat. Saudara Jamaatul Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke tema. Temanya mengenal ahadnya Allah, memahami ahadnya Allah. Kira-kira kalau ahad itu artinya apa, Bu? Wahidun jeung ahad teh sarua. Wahidun hiji, ahadun hiji. Wahdatun geus sarua deui hiji. Cuma ahad itu biasanya kalau menurut kalimat Arab itu beda wazan, ya. Aya wahidun wazan isim fa'il, ahadun itu termasuk dengan wazan af'alun, ahadun.
Lebih tepatnya artinya itu Maha Tunggal, bahwa Allah itu satu, ya. Tapi lebih tepatnya ahad itu diartikan Maha Tunggal. Ahad satu atau Maha Tunggal. Kalau pemahaman satu menurut kita berarti 1/5, misalnya ya, 1/5 itu kali 5 isinya satu kan. 1 dibagi 2 berarti setengah, 1/2 kali 2 maka isinya satu kan, seperti itu. Apakah Allah itu satunya seperti itu pula, kan gitu kan? Karena pemahaman satu dari kita itu pasti bakal nggak lepas dari istilah ittisal. Kalau istilah santri itu ittisal dan munfasil, terpisah atau menyatu. Kayak begini contoh, misalnya ini dibilang satu, ya kan Pak? Ya, Pak Amran nih pakai maskot sama saya. Ini satu Pak ya. Ini satunya itu gabungan dari tutupnya ini ada, terus ada casingnya, ada mangsinya di dalam, maka digabunglah jadi satu. Namanya itu disebut munfasil. Satunya berpisah. Apakah Allah itu ahadnya seperti itu? Ya, kepalanya di langit, kakinya di bumi, tangannya di mana kira-kira kan gitu, terpisah-pisah. Begitu enggak lah. Ahadnya Allah itu enggak seperti itu. Apakah satunya ini sebahagian? Kalau tadi kan satunya gabungan dari sesuatu yang berbeda-beda, digabungkan, ada tutupnya, ada casingnya, ada mangsinya, digabung jadilah satu. Ya, disebutnya muttasil. Yang kedua, satunya itu sebahagian kayak ini. Ini satu kan? Ya. Satunya ini sebagian dari 5. Apakah Allah itu seperti itu? Allah itu Tuhan. Kan orang Hindu juga bilang sama Tuhannya ya Tuhan lah, kan gitu ya. Orang Nasrani bilang sama Tuhannya Tuhan pula. Yang dimaksud Tuhan itu adalah kullu ma'budin ilahun. Setiap yang disembah itu adalah Tuhan. Orang Muslim menyembah Allah, ya. Orang Hindu nyembahnya apa, orang Buddha nyembahnya apa, orang Nasrani nyembahnya apa, itulah Tuhannya dia. Cuma Tuhan yang dimaksud adalah Al-Ahad itu bukan seperti itu. Karena Allah itu satunya bukan sebahagian dari Tuhan yang banyak. Mengapa? Karena tidak ada Tuhan, hanya Allah. Tidak ada Tuhan, hanya Allah. Ya kan orang lain punyanya, silakan, itu menurut keyakinan orang lain. Dia punya Tuhan. Tapi menurut keyakinan kita final bahwa Tuhan itu hanya Allah. La ilaha illallah. Paham? Yang pertama disebut muttasil. Satunya sesuatu digabung satu. Yang kedua munfasil. Satunya itu bagian dari yang lain. Allah itu satunya tidak muttasil. Ya, bagian digabung dari yang lain maka jadi satu. Allah itu satunya tidak munfasil, bagian dari Tuhan yang lain tidak ada. Tapi Allah itu ahad. Ahad itu adalah Maha Tunggal. Sehingga di dalam sifatnya laisa kamislihi syai'un, bahwa Allah itu al-mukhalafatu lil hawadisi. Apa Bu? Allah itu al-mukhalafatu lil hawa. Apa artinya? Artinya dua. Nih, mukhalafah itu Allah tidak sama dengan seluruh makhluk. Allah itu tidak sama dengan seluruh benda-benda yang baru. Nah, ini jadi panjang lagi nih. Pelan aja ya ngajinya ya. Jadi kalau kita bilang perkara atau sesuatu atau benda, ya, itu terbagi dua. Pertama ada yang qadim, kedua ada yang hawadis.
ada yang tidak ada permulaannya, ada yang ada permulaannya. Ulangi, berbicara sesuatu atau asya atau ma atau perkara atau benda, maka itu bagi dua. Ada yang tidak ada permulaannya, ada yang ada permulaannya. Udah paham? Apa yang nggak ada permulaannya? Apa yang adanya nggak ada permulaannya siapa? Allah. Allah itu ada, adanya Allah tidak ada permulaan. Allahul Qidam. Allah itu ada, adanya Allah tidak ada permulaannya. Selain daripada Allah, langit, bumi, seluruh isinya, planet-planet yang lain, itu adalah sesuatu yang ada, tapi adanya diawali dari tidak ada. Hanya Allah yang adanya tidak ada permulaannya. Ini mengenal ahad ya. Jadi kita mengenal bahwa Allah itu ahad, maha tunggal. Karena keberadaan Allah mukhalafatul lil hawadisi, tidak sama dengan benda-benda yang baru. Karena selain daripada Allah itu adalah semuanya benda baru. Ulangi, selain daripada Allah semuanya benda baru. Hanyalah Allah yang adanya tidak ada permulaannya, alias wujud kidam. Ya, tidak ada permulaannya. Oke? Kira-kira kehartos? Ya, jadi lamun orang menyebutkan Allah ahad, Allah mah beda jeung sakabenu anyar, jeung langit jeung bumi beda. Sabab Allah mah ayana teu aya mimi. Emang hari langit mimitina irahnya teuing. Nganu jelas mah langit jeung bumi ge aya mimitina. Apa logikanya? Setiap sesuatu yang berubah-berubah itu adalah benda baru. Langit kan berubah-ubah dan bumi, ada musim kemarau, ada musim hujan, ada panas. Itu berubah-ubah. Setiap sesuatu yang berubah-ubah, maka itu menunjukkan benda baru. Dan setiap sesuatu yang baru pasti membutuhkan siapa yang membarukan, yang menciptakannya. Itu kan udah lama, itu bukan kita doang yang mikirin. Emang langit dari kapan kan gitu? Itu bukan kita doang. Orang dari dulu udah pada mikir begitu. Langit ini gimana, kapan mulainya kan gitu. Wong sebelum Nabi Adam juga ada langit dulu sama bumi. Kan Nabi Adam itu di surga diciptakan, dijatuhkan ke bumi. Berarti kan Nabi Adam itu di surga nggak tahu bumi kan. Makanya nggak ada yang tahu. Cuma jelas itu benda baru. Allah menjawab, Qul marrabus samawati wal ard. Katakan Muhammad, di saat manusia sedang tercengang-cengang dengan kehebatan langit dan bumi, emang siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabnya, Qulillah, Allah. Berarti itu adalah makhluk Allah, sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Maka nggak mungkinlah Allah itu khaliq yang menciptakan. Langit dan bumi semua isinya termasuk kita makhluk. Gak mungkin yang menciptakan sama yang diciptakan sama. Kursi, meja ini yang menciptakannya Mang Bejo, kan ini gak sama Mang Bejo. Ya, makanya Allah itu yang menciptakan alam semesta, makhluk itu adalah yang diciptakan. Itulah Allah ahad. Kita harus paham sekali bahwa ahadnya Allah itu adalah tidak sama dengan seluruh benda baru, tidak sama dengan seluruh makhluk-makhluknya Allah. Makhluk Allah itu kan nggak bisa tahu lah kita cuma yang di lingkungan kita juga nggak tahu semua. Ya bisa rek ngajago main tawen hareupeun imah jukut absen jukut naon wae kan tepati apa ya. Belum lagi yang lain. Kepala kita juga itu kutunya ada berapa, lisannya ada berapa nggak tahu. Setiap hari dibawa. Ya, telinga malah setiap kali kita kemana-mana nggak pernah ditunda, tapi kita belum tahu telinga kita itu seperti apa. Cuma tahu di kaca doang, itu kan cuma kacanya doang gambarnya. Yang aslinya kita belum ketemu dengan telinga ini. Ya, itulah Allah
Khalik. Yang maha hebat itu bukan kitanya, tapi yang menciptakan kita. Kita itu malah kebalik. Allahnya dilupakan, kita merasa bangga-bangga sendiri melupakan Allah. Namanya sombong. Itu sifatnya setan. Ngapain disuruh sujud, mentang-mentang kamu merasa tarang kamu punya kamu, kaki kamu punya kamu, disuruh Allah sujud nggak mau. Pas Allah diambil mah itu kakinya nggak bisa bergerak, kan nggak bisa apa-apa, ya kan? Nah makanya jadi sifatul abdi itu harus tertanam sifat la haula wala quwata illa billahil aliyil. Itu sifatul abdi, sifat hamba. Kita itu kan hamba Allah, makhluk Allah. Yang harus melekat di dalam diri kita itu sifat itu. Kita itu merasa tidak memiliki kemampuan apa. Kalaupun kita sekarang sehat karena Allah memberikan sehat, kalaupun kita sekarang Allah berikan rezeki yang melimpah karena Allah memberikan rezeki sama kita melimpah, andaikan Allah memberikan semuanya karena Allah yang memberi, apakah kita tidak pernah melihat banyak orang yang kaya lantas Allah ambil kekayaannya? Atau kekayaannya masih banyak, dianya sudah mati? Ataupun kekayaannya banyak, dia belum mati? Mati juga enggak, hidup juga enggak. Hidup cuma tergeletak di atas kasur, enggak bisa apa-apa. Itulah sebenarnya kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu sifatul abdi. Sifat yang sebenarnya yang ada di dalam diri kita harus seperti itu, cuma kita suka lupa, makanya harus dizikirkan. Ya, harus dibaca, maksudnya supaya mengingat, supaya kita mengingatkan diri kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terutama itu ketika kita mengerjakan sesuatu lantas apa yang dikerjakan oleh kita salah. Kita menginginkan sesuatu ternyata tidak terbukti. Supaya tidak frustasi, bacalah kembalikan kepada Allah itu. Kita simpulkan, mengenal ahadnya Allah itu artinya Allah Maha Tunggal. Pertama, bahwa Allah itu satu, tidak muttasil, artinya bukan gabungan dari yang banyak lantas disatukan menjadi satu. Yang kedua, tidak munfasil, artinya Allah itu bukan sebahagian Tuhan yang banyak. Bahwa Allah itu hanyalah Allah, Tuhan itu hanya Allah dengan arti lain, la ilaha illallah. Ulangi, la ilaha illallah. Coba sama-sama, la ilaha illallah. Nah, kalau kita berzikir, karena Abdul Dzikri itu la ilaha illallah, tarik napasnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengapa ada metode itu ditarik dari dalam? Maksudnya supaya sifat-sifat yang jeleknya itu kita rasakan hanyalah Allah sehingga terbuang. Karena di dalam diri kita itu ada pemimpin kita, ada hati kita. Cuma hatinya itu pemimpinnya bolot, harus diingetin terus. Makanya yang baca dikirnya tarik, la ilaha illallah. Seharusnya nggak harus tarik-tarik amat lah. Kalau hatinya ingat sama Allah. Tapi kan ini nggak ingat-ingat, cecak macam la ilaha illallah, gida-gida gitu kan ingat gitu kan. Makanya nggak apa-apa. Yang pemula dikirnya pakai jari. Artinya dikirnya suara supaya hatinya ketarik. Tapi yang udah senior mah udah bisa mengingat Allah, nggak usah begitu, hatinya aja mengingat Allah. Kira-kira kita bisa begitu nggak? Kadang-kadang kita hatinya ingat sama Allah, tidak harus ada suara.
Kadang-kadang pun harus pakai suara, pakai suara di kadang-kadang mah letah maletah hati maka Astaghfirullahaladzim 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 min kulli dzanbin adzim. Ternyebutkan Gusti hampura dosa abdi Gusti. Gusti nu Maha Agung hampura dosa abdi ya Allah eta keur nyebutkeun di hampura hate mah ngarencanakeun ka aing balik ngaji sendalna tukeurkeun ilmu halus gitu. Keur nyebut la ilaha illallah itu astagfirullah teh. Bakat misa antara dikir lisan jeung dikir hate nu mata ulah sokkeun. We nu daekeun dikir aya suaraan enggak apa-apa. Supaya artinya kalau memang dia bisa dia dikirnya pakai suara ya enggak apa-apa. Tapi nu karasa kurang mah kan letah dikir oke hate mah rukanya cenah tadi kalau nyebut astagfirullah tapi hatena keur ngarencanakeun ke balik ngaji ku aing sendalna ditukeurkeun jeung nu halus eta nu beulah kenca mah rada halus tah gitu kan. Ini kan merencanakan dosa eta teh keur minta dihampura. Ya itulah manusia. Makanya surga itu dihuni oleh kebanyakan orang yang dosa. Surga itu kan dihuni oleh 5 kelompok. Pertama kelompok para nabi. Nggak mungkin lah kita jadi kelompok itu karena Allah tidak akan lagi mengangkat nabi lah. Kelompok kedua rasul, jumlahnya cuma 314 rasul, nggak mungkin kita diangkat jadi rasul, ya kan? Berarti kita kalau masuk surga lewat pintu itu nggak mungkin. Ya, yang ketiganya pintunya para sahabat, siddiqin. Orang sahabat itu nggak pernah sahabat ada yang meragukan kebenaran ajaran Allah, meragukan Rasulullah. Dia itu membenarkan, siddiqin, para sahabat. Mau kita mau pintu itu udah lewat jauh 1400 tahun, nggak mungkin lah. Sahabat itu kan orang yang bareng-bareng sama Rasul dengan keadaan iman sama Rasul. Kajen teuing bareng-bareng ge teu iman, Abu Jahal ge bareng-bareng itu iman malin sahabat Rasul. Disebut sahabat Rasul mah orang yang hidup di zaman itu pernah satu majlis dengan Rasul, iman kepada Allah, kepada Rasul, masing pagula betah jeung Rasul ge teu iman malin sahabat. Abu Jahal ge kan bareng jeung Rasul sering. Kan lain sahabat, neraka dia itu. Wawu jeung kiai mah sering amprok ke, tapi usum ngaji mah mantok balik gitu kan. Sabutan we wungkul mantok we balik waktu ngaji na mata itu paur diri ka asup Abu Jahal kan. Ya, di kelompok siddiqin. Yang keempat setelah Nabi, Rasul, para syuhada, para siddiqin yang keempat syuhada. Orang yang mati ketika perang membela agama Allah. Di mana ini perang membela agama Allah? Ada di Afghanistan, nggak tahu itu perang agama atau perang kekuasaan, nggak tahu juga kan. Yang jelas mah paksi umat Islam jeung umat Islam kan. Nah ini yang terakhir, sholihin. Kita mah kebagian pintu itu. Orang-orang yang soleh, orang yang soleh. Ada yang soleh istimewa, ada yang soleh-soleh gitu kan. Kalau orang yang soleh istimewa berarti dia itu sedikit dosanya, bahkan nyaris tidak berbuat dosa. Kalau yang soleh-soleh orang banyak dosanya, tapi banyak juga dia minta istighfar sama Allah. Dosana loba, tapi tobat nanti loba. Ulas kieu mah dosa mah sering, tapi tobat mah tara. Orang yang mau nanti masuk surga di jajaran orang soleh adalah diantaranya orang yang memang biasa melaksanakan dosa, tapi di malam-malamnya dia bertobat kepada Allah. Sering dia meminta tobat kepada Allah, maka dia punya harapan besar, dosanya diampuni Allah. Lantas ketika dia mati dalam keadaan ampunan Allah, maka dialah berhak menjadi ahli surga. Tete di surga teh pang loba-lobana teh nu karitu. Musok doraka dihampura ku Gusti Allah, keur maot nama terus mautna geus dihampura ku Gusti Allah. Sebab jangan jumlah yang lain terbatas. Segmen ini yang banyak. Ya, kita masih punya harapan itu. Sekalipun dosa kita sering, asal kita terima bahwa itu dosa, lantas kita pun meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saulah ngajakeun we nya, ngajakeun deui. Ya.
Terus kita mengenal ahadnya Allah itu bahwa Allah itu Maha Tunggal, tidak sama dengan seluruh makhluknya. Karena Allah itu adanya tidak diawali dengan tidak ada. Kalau yang lain adanya itu diawali dengan tidak ada. Ya, namanya barang hawadis. Barangkali untuk sekilas saja tentang mengenal ahadnya Allah, ya, sessionnya yang pertama seperti itu. Cuma ada yang perlu kita garis bawahi, bahwa Allah itu zat, ya. Sementara kita mengenal Allah itu jangan mengenal zatnya, harus mengenal sifat, ya. Kalau kita mengenal Allah zatnya itu nanti malah jadi kafir mujasimah, orang yang berzikirnya membayangkan Allah. Nggak boleh, karena Allah itu zatnya zat mukhalafatul lil hawadisi, nggak bisa dibayangkan sama kita. Nggak harus semua yang ada itu bisa dilihat dengan mata, nggak seluruhnya barang yang ada itu harus didengar oleh telinga, nggak usah. Kayak seperti sakit, kita ditampar, jebret, nyeri, ngambek-ngambek, dia nampiling aing gelut sok gitu kan, karena sakit. Paling dia bilang begitu karena terasa kita lihatlah mana sakitnya, itu merah malin sakit, eta mah urut dampal lengan kan gitu. Terus sakitnya iya terasa, kalau kelihatan nggak bisa. Seperti apa merah itu bukan sakit, ya itu kan ada. Allah itu ada, jangan nuntut kita ketemu Allah, ya. Karena kita mengenal Allah itu bukan harus mengenal bukan harus kita melihat zatnya, mendengar suaranya Allah, tapi kita mengenal Allah itu memahami sifat-sifatnya Allah. Ada berapa? Yang ada 11, ada yang berpendapat 20. Wujud, kidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, kudrat iradat, ilmu hayat sama, basor kalam qadiron muridan, aliman hayan samian basiron mutakaliman. Lalawanana Adam hudus pana gitu kan, mumasalah lil awadis, ihtiyaj ta'ajud adud jeung karohah, jahal maut soma maaf kama. Tuh, mengenal Allah itu kita mengenal sifat-sifatnya Allah, ya. Jangan kita mengenal Allah lantas kita menuntut ingin ketemu zat Allah. Di dunia nggak bisa, nanti aja di surga. Mudah-mudahan kita jadi ahli surga semua. Allah menawarkan, ya, bahwa nanti orang ahli surga itu bakal ketemu Allah. Kalau di dunia itu nggak layak, ya, nggak layak. Karena Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, tidak sama dengan seluruh benda yang baru yang makhluknya. Sedangkan Allah itu sang pencipta kholiknya. Barangkali sekian dan demikian. Barangkali ada hal-hal yang memang perlu ditambahkan, nanti dipandu sama Pak Imron untuk sekedar, ya, pertanyaan barangkali saya bisa menjawab. Jangan yang hese-hese Bu nanyanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sering mendengar kisah Nabi Sulaiman menikah kan dengan Ratu Bilqis. Bukankah Ratu Bilqis itu jin? Kenapa bisa menikah dijodohkan dengan jin gitu kan? Manusia dijodohkan dengan manusia lagi. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah alam para nabi mengenal juga alam barzah? Ya. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya beda syariat Bu. Jadi beda syariat. Kita kan hidupnya di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka syariatnya Quran mengatakan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kita mah nikahnya sama bangsa manusia lagi gitu kan. Sekarang itu syariat Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dibolehkan bangsa manusia menikahi dengan bangsa jin, karena Al-Quran menjawab an khalaqalakum, sesama manusia. Tapi kalau syariatnya di zaman Nabi Sulaiman, seperti Nabi Sulaiman menikahi Ratu Bilqis, yaitu ya. Yang kedua, itu setiap manusia itu akan mengalami alam barzah. Cuma itu termasuk alamul ghuyub, alam goib. Artinya barzahnya itu fasilitasnya seperti apa, gitu kan? Itu beda-beda. Cuma para nabi itu seringkali digambarkan oleh Allah karena fasilitasnya istimewa, bahwa yang sering digambarkan itu adalah di surga. Tapi lewat juga yang disebut alam barzah ini begini. Jadi manusia hidup di alam rahim, ya, masuk ke alam dunia. Ketika manusia itu mati, maka itu namanya alam barzah. Begitu Bu. Jadi yang disebut alam barzah itu adalah alam setelah mati. Perihalnya nanti di alam barzah itu kan ada lagi alam mahsyar, kan? Maka manusia dihimpun di alam mahsyar. Lantas setelah alam mahsyar, manusia itu nanti akan di mauqif, tempat berhimpunnya untuk menuju Shiratal Mustaqim. Maka lantas satu persatu dia itu akan menyeberang Shiratal Mustaqim. Lantas baru antara masuk surga masuk neraka. Jadi masih sangat jauh sekali alam kita ini sekarang ini. Bagaimana Bu? Cukup. Ya. Jadi kalau ini Pak Ustaz kita ada diceritain cerita orang-orang pintar menikahi jin, itu berarti bohong ya? Ya, kalau misalnya ada orang-orang pintar menikah jin, cuma itu mukhalifun bisyariati Nabi. Ya, itu namanya melanggar syariat Kangjeng Nabi. Kayak orang disuruh sholat nggak sholat kan gitu. Syariat Nabi kawin majeng jelema, tapi kalah kawin jeung bangsa jin juga nu eueuh deui awe sakitu lobana, ngaranna eta melanggar syariat. Kayak orang disuruh sholat melanggar sholat, ditita kawin jeung jelema dia kalah jeung jin, ugu jelema ge loba keneh. Itu kayak, kalaupun memang ada seperti itulah. Ini Pak Ustaz, maaf gimana ya, ini kan bulan Rajab ya Pak ya? Ya. Banyak yang puasa dari tanggal 1, 2, dan 3. Nah, apakah ini kedudukan hadisnya sahih dan dicontohkan oleh Rasulullah? Ya, itu ada yang disebut tarhib, ada yang disebut targib. Dalam hadis itu ada hadis tarhib, ada hadis targib. Tarhib itu adalah hadis yang mengingatkan kita ketika berbuat salah itu adalah diancam dengan neraka. Ya. Kalau targib itu hadis atau Quran atau keterangan yang menjanjikan ketika melakukan kebaikan itu akan diberikan pahala. Keterangan masalah puasa bulan Rajab istilahnya itu puasa sunat. Kalaupun bukan bulan Rajab eta teh puasa teh ngaranna sunat. Ibu mau puasa bulan Muharram tanggal 1 boleh, asal niat puasa Cuma karena ini bulan Rajab, ada penemuan hadis-hadis targhib untuk lebih menyemangati, gitu kan? Untuk lebih semangat melaksanakan sunat, maka ada keterangan di dalam kitab Duratun Nasihin bahwa disunatkan kita puasa tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 3 bulan Rajab. Niatnya puasa sunat Pak ya, gitu kan? Kalaupun itu hadisnya sahih ataupun tidak sahih, di dalam amaliyah tidak ada istilah hadis sahih dan tidak sahih. Yang ada itu di dalam hujah. Hujah itu untuk mempertegas sebuah hukum. Berarti kapasitasnya bukan kita, karena kita mah penumpang. Ya, kapasitasnya itu untuk supir. Siapa? Ulama mujtahid. Ulama yang punya kapasitas untuk membedah sebuah dalil menjadi hukum. Contoh, Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, wahai orang-orang yang beriman dirikanlah sholat. Nggak disebutkan wajib, tapi disuruh mendirikan sholat, harus mendirikan sholat. Maka bunyi itu diolah, hadza amrun mutlak wa kullu amrin mutlak yunsarifu lil wujub. Lafaz ini amar mutlak, setiap amar mutlak maka itu nanti jatuhnya ke wajib. Maka yajibu ala kulli muslimin shalawatul
khamsi, jatuhnya hukum fikihnya wajib kepada orang-orang muslim untuk melakukan sholat 5 waktu, padahal Qurannya cuma segitu, itu kapasitasnya. Jadi kalau kita kalaupun itu hadisnya dianggap tidak sahih, ya boleh-boleh saja mengamalkan sebuah amal yang jelas itu adalah perbuatan sunat, ya. Karena kalau wajib diikat dengan dosa. Sholat lohor kalau enggak dosa, jadi hutang. Tapi kalau sunat mah diikatnya itu dengan apa tuh namanya pahala, dengan pahala. Supaya kita itu melaksanakan sunat, maka diikatlah dengan pahala, dikatakan pahalanya supaya kita tertarik. Tapi kalau kewajiban dengan ancaman, kalau enggak sholat duhur dosa kok, neraka tuh, itu kalau wajib. Kalau sunat kan kalau kau laksanakan ini pahalanya supaya kita tertarik. Pasalnya merek sunat empek rek ente ge kajeun gitu kan. Kan jelas itu adalah perbuatan sunat. Kalaupun kurang akurat saya minta maaf Ibu ya. Silakan Pak. Ini luas. Maaf Pak, ini Ya. tadi itu bicara dosa ya Pak. Kalau istighfar itu mungkin nggak boleh. Tapi kan ada yang 40 hari nggak diterima, itu bagaimana? Maksudnya gimana Pak? Melakukan dosa, Ya. kemudian dia sholat, dikatakan itu nggak terima 40 hari. Seperti apa Pak? Gitu. Seperti apa sholat yang nggak terima 40 hari? Bukan, itu kan ada yang mengatakan demikian. Apa betul itu? Itu namanya targhib Pak, tarhib. Bahasa Sunda mah nyingsieuna nabe ulah deui. Orang yang masuk ke dukun, ke kahin, bertanya tentang takdir, dia itu nggak bakal diterima sholatnya 40. Maksudnya sia ulah deui ta eta teh doraka gitu kan. Seperti itu namanya disebut tarhib, menakut-nakuti supaya enggak kembali. Perihal masalah diterima ya mudah-mudahan. Kalaupun tobatnya itu kan kalau tidak bertobat, tapi kalau kita bertobat, ya Allah, saya datang ke rumah dukun minta nasib saya dosa, ya Allah, diterimalah. Nggak usah 40 hari, 1 detik juga diterima sama Allah. Yang nggak diterima itu yang nggak bertobat Pak. Iya, gimana Pak? Ya. Itu aja ya. Untuk itu mari kita tutup pengajian ini dengan doa tubuh dari atas perhatiannya semua. Kami banyak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, ini namanya pohon bidara. Daun bidara ini mempunyai khasiat yaitu 1. Menyembuhkan diabetes, 2. Pereda demam secara alami, 3. Menjadi penyembuh Dari luka kawasan alami, Pusdai Jawa 4. Barat, Membantu saya Maudi melancarkan sistem beserta kru pencernaan, liputan Irman, 5. Mengobati Repan, gangguan Nadia, lambung, Rapi 7. melaporkan Menjadi untuk Anda, obat wasir. semoga bermanfaat. Sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi Itulah khasiat wabarakatuh. dari daun bidara ini. Ulangi lagi. Oh iya, ini saksinya. Manfaat yang lebih keras. Manfaat dari daun bidara ini adalah menyembuhkan diabetes, dapat menyembuhkan diabetes dan dapat mereda demam secara alami, dan obat penurunan kolesterol dalam tubuh, bisa jadi menjadi penyembuh luka alami dan membantu melancarkan sistem pencernaan.